Sebuah janji 18. Saat di mana belum ada cahaya bolam lampu, kembang desa menangis mendapat kabar lelaki yang dicintai akan pergi jauh ke kota untuk menuntut ilmu. Meski tanpa restu karena jalan yang berbeda tetapi cinta mereka amatlah besar. Dek, maafkan Mas. Mas harus pergi. Insya Allah Mas akan terus mengirim surat ke Dek Kartika. Nanti selesai menuntut ilmu Mas insya Allah akan lamar Dek Kartika akan pinta Dek Kartika langsung ke Bapak. Izinkan Mas pergi sebentar. Kartika, Bapak, keduanya kaget. Ini yang ditakutkan. Keluarga dari wanita yang dicintai menentang keras cinta mereka. Berani kamu menemui putriku. Sabar Bapak, bujuk istri beliau menenangkan suami yang dikuasai amarah yang tidak biasa. Abimanyu hanya menunduk diam disalahkan dan dimarahi. Tidak terima putrinya mencintai anak laki-laki dari orang yang berhasil menghasut warga untuk meninggalkan kebudayaan yang sudah lama beliau pimpin. Pergi kamu, jangan sampai kesabaranku habis. Abimanyu, sudah Nduk. Ayo, kasih tahu itu anakmu. Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkan anakmu itu menghasut putriku. Ayah dari Abimanyu tersenyum ramah sama kalemnya seperti putra beliau menyapa tersenyum sebelum mengajak putranya agar berangkat sekarang. Ayo, keburu siang. Kedua insan saling menoleh ke belakang seakan berat melepas satu sama lain tapi harus berpisah untuk sementara demi masa depan mereka kelak. Senyum tulus diberikan Abimanyu terakhir kali sebelum benar-benar mengayuh sepeda pergi memberi semangat cinta keduanya. Percaya semuanya akan berakhir indah. Semoga. Senyum itu menyadarkan Kartika jika ia tidak boleh bersedih ataupun kecewa. Ini cuma sementara. Lelaki yang dicintai akan melamarnya nanti setelah menyelesaikan menuntut ilmunya di kota. Saat malam hari diterangi lampu teplok yang remang-remang Kartika benar-benar sedang dilanda cinta berat. Terus mengukir senyum malu mengingat wajah tampan Abimanyu ditambah lagi janji si pujaan hati. Tidak sabar menunggu waktu itu tiba. Nduk, sudah malam, ayo, tidur. Ibunya menyusul ke dalam kamar setelah memastikan semua pintu terkunci rapat dan juga sudah tidak ada cahaya lampu di ruang tamu dan ruang tengah yang sama lebarnya. Ditemani putrinya hingga terlelap meski usia tidak lagi kecil, mungkin sudah menjadi sebuah rutinitas dan keharusan. Ditambah lagi putrinya hanya sematawa yang tidak mempunyai saudara. Kalau bukan beliau dan suami yang menemani, siapa lagi? 2 minggu sekali Abimanyu mengirimkan surat untuk wanita yang dicintai di desa menanyakan kabar. Berharap si dia dalam keadaan baik-baik saja dan meminta Kartika juga mendoakan cinta mereka agar bisa segera bersatu tetapi surat yang dikirim tidak ada satupun yang dibalas. Apa suratnya tidak sampai? Sedangkan Kartika sendiri selalu menunggu di sungai yang memperlihatkan satu-satunya jalan keluar masuk desanya berharap Abimanyu segera datang untuk melamarnya seperti yang dijanjikan. Ia menunggu janji itu. Surat yang katanya akan senantiasa dikirim untuknya nyatanya sampai sekarang belum juga ia dapat. Apa lelakinya terlalu sibuk? Hari demi hari penuh dengan penantian menanti balasan surat yang entah kapan akan datang menemui. Sampai akhirnya ia dipanggil kiai di podoknya ingin menjodohkan tapi hati kecilnya tidak dipungkiri hanya ada nama Kartika si kembang desa di hati. Abimanyu meminta izin pulang saat hendak bulan Ramadan ingin menghabiskan bulan puasa bersama kedua orang tuanya. Ingin menanyakan langsung kenapa surat yang dia kirim tidak pernah dibalas. Dengan keberanian tinggi didatangi sendiri rumah wanitanya meski risiko yang akan diterima mendekati fatal sepulangnya ia salat maghrib di surau. Dan benar. Di depan ada beberapa murid ayah dari Kartika sedang entah melakukan apa seperti melakukan sebuah ritual yang sangatlah amat salah. Pagar kayu yang berjejer rapi mengelilingi rumah dan 2 lampu obor di sisi kanan kiri pagar menyinari wajah teduhnya yang rupawan. Di pintu yang baru terbuka keluarlah pemilik rumah dengan wajah garangnya berpakaian serba hitam dan kain berwarna hitam pula melingkar rapi di kepala menatapnya bengis. Mau apa kamu kemari? Lupa peringatanku dulu. Kartika mendengar suara amarah ayahnya lekas berlari membuka pintu kamar. Hanya satu orang yang bisa membuat ayahnya meradang. Apa mungkin Abimanyu sudah pulang? Senyum mereka orang yang dirindui ada di depan mata. Dia datang. Yang dinanti datang. Tapi, tidak, Bapak, jangan. Abimanyu belum juga menyampaikan niatnya berkunjung sudah lebih dulu dikeroyok murid ayahnya hingga terkapar bertarah darah terisah. Abimanyu, cukup. Bapak, ditahan lengan putrinya yang hendak melindungi tamu tak diundangnya.
Tidak rela beliau keluarganya berdekatan dengan manusia itu. Cukup, itu peringatan jika kamu masih keras kepala mendekati anakku. Sekarang, pergi dari sini, jangan pernah lagi temui putriku. Abimanyu dengan sempoyongan berdiri tersenyum ke arah Kartika yang menatapnya tidak tega. Wanita yang dicintai dalam keadaan baik-baik saja. Tatapan itu sudah menjawab semua kegundahan hati selama ini. Inilah yang didapat setiap kali ia keras kepala mempertahankan cintanya, selalu dapat sapaan dari calon ayah mertua. Assalamualaikum, Mas Abi pergi dulu, Dek. Ini semua tidak membuatnya jera akan diulangi dan diulangi lagi. Setidaknya hanya menatap dari jauh mengetahui kabarnya itu sudah cukup baginya. Pak Baskoro semenjak tahu pria itu kembali tidak pernah mengizinkan putrinya keluar dari rumah meski hanya mencuci baju di sungai yang tidak jauh dari rumah. Tidak akan memberikan sedikit pun celah untuk Abimanyu mendekati satu-satunya putri beliau. Sudah 2 minggu belum kunjung melihat wanita yang dicintai Abimanyu ingin berbuat hal yang lebih gila lagi. Menepati janji melamar putri dari tetangganya setelah mendapat izin dari kedua orang tua. Terpaksa berjalan mengendap-endap di samping rumah Pak Baskoro memberikan surat yang sudah ia tulis untuk pujaan hati Kartika. Ada sesuatu yang harus ia sampaikan langsung. Mas Abimanyu. Pekik gadis itu bahagia menoleh ke belakang mendapati pintu kamar masih terbuka lebar lantas cepat-cepat menutup. Bibir tidak hentinya mengulas senyum bahagia, dia bisa melihat lagi wajah tampan Mas Abimanyu. Maaf, Dek Kartika, Mas tidak bisa lama. Mas cuma mau kasih surat ini untuk Dek Kartika. Baca ya. Gadis cantik di depannya mengangguk menatap mengantar kepergiannya di lahap ribuan pohon di kebun sang ayah. Terus dipandangi surat di tangan terasa membahagiakan. Semoga Tuhan segera menyatukan mereka. Melembut hati ayahnya merestui cinta mereka meski terdengar mustahil. Saat membaca kata demi kata, bait demi bait terasa memabukkan sama kalimat yang membuatnya gindrang tidak karuan, mulut membulat tidak percaya. Kekasihnya akan menepati janji yang beberapa tahun lalu terucap. Dibaca sekali lagi. Ia tidak mungkin salah bacakan. Dek Kartika. Bilang bapak sama ibu minggu depan Mas Abimanyu akan melamar Dek Kartika. Ah, teriaknya tertahan lirih, diangkat tinggi-tinggi kertas di tangan sebelum memeluk erat bahagia. Nduk, Cahayu, buka. Nduk, dicari bapak, Injeh, Bu. Lantas disembunyikan cepat-cepat surat itu di bawah bantal. Jangan sampai ada yang melihat, ia harus menyiapkan waktu dan kata yang tepat untuk menyampaikan. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Tanya Kartika heran. Ibunya menggandeng kembali memasuki kamar dan membuka lemari untuk mengambilkan baju yang baru dibelikan beliau kemarin setelah lebih dulu menutup pintu. Bajunya diganti ya, ini sudah bau asam. Tutur ibunya lembut. Kartika tidak banyak tanya lagi menurut mengganti pakaian. Saat ibunya menunggu duduk di kasur, mata tanpa sengaja menangkap ujung kertas putih yang menyelinap di antara bantal, lantas beliau ambil. Hati bergetar hebat kaget membaca isi dari surat tersebut yang ditulis anak tetangga untuk putrinya. Beliau lemas menopang badan dengan satu lengan. Terdengar langkah kaki Kartika mendekat, cepat-cepat diletakkan kembali sobekan kertas ke tempatnya semula. Menata hati dan sikap jangan sampai putrinya curiga. Iya, Nduk. Sudah. Beliau mengambil sisir yang selalu tersusun rapi di meja rias yang terbuat dari kayu jati asli lalu disisiri rambut panjang putrinya dengan perasaan bersalah. Beliau lemah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa untuk sekedar membela hati putrinya. Bagaimana respons putrinya nanti? Apakah putrinya akan memaafkan beliau atas pemaksaan ini? Bu, iya Nduk. Panggilan Kartika menyadarkan beliau dari lamunan yang hanya menyisir di satu tempat. Ibu kenapa? Ibu sakit. Beliau tersenyum menggeleng merubah ekspresi sedih dengan wajah bahagia mendekatkan wajah memandangi pantulan putrinya di kaca. Putri ibu cantik sekali. Tidak terasa anak ibu sudah sebesar ini. Bu, Kartika ingin jujur sekarang, sepertinya ini waktu yang tepat untuk berbicara lebih dulu ke ibunya. Tapi, Bu, tamunya sudah datang. Sudah cantik, ayo. Kartika tersenyum, mungkin belum waktunya, nanti saja atau nanti malam saat mau tidur biasanya ibunya akan menemani tidur dan bercerita sampai ia benar-benar terlelap. Iya nanti saja. Langkahnya terhenti tapi ibunya tetap menggandeng untuk duduk di dekat ayahnya. Perasaan mulai tidak enak. Kenapa keluarga murid ayahnya kemari malam-malam? Baju baru ini, cincin, gelang, duduk.
Mereka ke sini buat melamar kamu. Bapak sudah menerima lamaran mereka. 3 bulan lagi kalian akan menikah. Cincin dan gelang yang kamu pakai pemberian Hardy.